Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Ustazah Fatma di Ekskul Kaligrafi MIA Syifa Balikpapan. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke bulan November ya. Setelah kita banyak libur kemarin karena mengikuti lomba LSI, lomba seni Islami. Hari ini kita masuk ke materi pada pekan pertama, yaitu kita masuk ke materi sketsa. Oh iya, Ustazah mengucapkan selamat dulu kepada teman-teman yang sudah menang lomba kaligrafi dalam mewarnai. Kalian hebat dan kalian luar biasa. Untuk teman-teman yang belum dapat juara, tenang, masih ada kesempatan selanjutnya. Teman-teman pasti bisa, teman-teman pasti bisa juara, dan teman-teman pasti hebat-hebat semuanya. Tetap semangat dan sehat selalu. Oke, hari ini kita akan masuk tema sketsa. Tema apa ya yang akan kita angkat pada hari ini? Nah, kemarin kita sudah mewarnai tentang pemandangan, kemudian sudah mewarnai tentang pemandangan luar angkasa. Sekarang kita terjun ke bawah, ke dasar laut. Oke, tema kita pada hari ini adalah pemandangan dasar laut dengan kaligrafi Al-Bahru. Untuk alat-alat yang kita gunakan itu ada pensil 2B atau pensil lain yang kalian punya, kemudian penggaris, kemudian penghapus. Ya, kita cukup ini saja untuk membuat sketsa. Jadi siapkan perlengkapan kalian, kita mulai untuk menggambar. Oke, teman-teman sudah siap ya? Pertama-tama kita membuat garis tepi dulu, garis tepi di sebelah kanan, kiri, atas, dan bawah. Untuk ukurannya menyesuaikan saja sesuai dengan kertas yang kalian punya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tapi cukup untuk garis tepi. Siap teman-teman, silakan membuat garis tepi pada kertas yang kalian punya ya. Kemudian untuk mempermudah dokumentasi supaya sudah tahu nih gambarnya siapa, kelas berapa, Ustazah tambahkan kolom nama dan kelas. Jadi kalian bisa membuat kolom nama dan kelas di sebelah kanan bagian bawah paling pojok ya. Nah, setelah kita menyelesaikan kolom nama dan kelas, kita mulai untuk menggambar ya. Yang pertama, Ustazah akan gambar bagian bawahnya, bagian dasar laut. Dasar lautnya Ustazah bikin seperti tanah yang bersingkat, seperti bukit-bukit. Jadi tanahnya tidak polosan aja, berbukit. Kemudian Ustazah buat rumput-rumput. Dalam hal ini rumput laut karena kita membuatnya pemandangan di bawah laut. Pertama, Ustazah buat rumput laut dengan model bergelombang. Kalian bisa membuat tulang daunnya dulu atau tulang yang di tengah daunnya. Kemudian kalian buat garis bergelombang mengitari garis-garis yang sudah kalian buat. Nah, ikuti gambar yang sudah terlihat di layar ya. Setelah itu kita membuat terumbu karang. Terumbu karang yang sudah buat ini sama seperti halnya rumput laut, kita buat polanya dulu, pola tunggal. Nah, kemudian kita buat garis double agar polanya lebih bervolume sehingga kita dapat mewarnainya dengan mudah. Oke, ikutin gambar pada layar ya. Kita buat terumbu karang yang bercabang-cabang. Nah, secara sekilas terumbu karang ini seperti huruf Y. Huruf Y yang bertumpuk. Jadi kita buat huruf Y, kemudian kita buat cabangnya lagi, kemudian kita buat double garis. Bila teman-teman merasa video yang terlalu cepat, teman-teman bisa atur kecepatannya ya. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita membuat terumbu karang, kita bisa penuhi bagian-bagian lainnya dengan membuat rumput laut yang sama seperti rumput laut sebelumnya. Buat tulang daun yang di tengah, kemudian buat garis bergelombang mengitari tulang daun yang sudah kita buat. Setelah itu kita mulai membuat kerang. Kerang itu bentuknya, pola bentuknya seperti jari kita. Buat pola dulu 5 garis oval, kemudian 5 garis dari pendek, sedang, lebih tinggi lagi, sedang lagi, baru pendek lagi. Kemudian hubungkan secara melingkar. Jadi antara garis yang satu ke satunya itu melingkar seperti melompat.
Nah, setelah itu kita membuat lagi gambar bintang laut. Bintang laut itu seperti bintang ya bentuknya ya, tapi sisi-sisi sudut-sudutnya itu lebih tumpul. Ya, itu namanya bintang laut. Gimana teman-teman? Sulit nggak? Saya yakin kalian yang berusaha pasti bisa semuanya. Jangan pantang menyerah. Oke? Nah, sekarang kita buat bebatuan yang ada di dasar laut. Oke, buat bulat-bulat seperti batu seperti biasa. Kemudian buat lagi rumput laut seperti yang kita buat sebelumnya. Buat tulang daun, kemudian garis bergelombang di sekitar tulang daun yang kita buat. Nah, banyak rumput lautnya ya ternyata ya pemandangan yang kita buat pada pekan ini. Setelah itu kita buat keong. Nah, buat keong itu seperti melingkar, seperti spiral, ya, seperti spiral. Kemudian kita tebalkan ada rumahnya, kemudian kita buat seperti spiral. Nah, kalau misalnya lebih singkatnya seperti huruf G. Nah, seperti huruf G lingkarannya. Mohon maaf teman-teman, untuk sketsa menggunakan pensil ini Ustazah percepat karena pada tangkapan layar kamera terlihat kabur atau buram. Nanti akan Ustazah jelaskan lebih detailnya pada saat menebalkan gambar menggunakan spidol. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sketsa menggunakan pensil. Bagi teman-teman sketsanya kedouble-double, jangan khawatir, kita masih bisa menghapusnya karena kita sudah mulai tahapan untuk menebalkan dengan spidol, asalkan kita hati-hati, tidak banyak salah. Untuk spidol yang sudah menggunakan spidol snowman yang kecil berwarna hitam, atau teman-teman yang punya drawing pen bisa menggunakan drawing pen merek snowman dengan ukuran 0,7. Pertama, kita mulai menebalkan gambar garis tepi di bagian kanan, kiri, atas, dan bawah. Setelah menebalkan semua garis tepi, kita mulai menebalkan kolom nama dan kelas. Jangan lupa untuk menulis nama dan kelas biar Ustazah tahu ini gambar siapa dan lihat perkembangan kalian di setiap pekannya. Selanjutnya kita mulai menebalkan rumput laut kita tebalkan dulu tulang daunnya, kemudian buat garis bergelombang di sekitar garis yang sudah kita buat, garis bergelombang ya, seperti gelombang. Oke, kalian bisa ya, hebat, saya pasti yakin kalian bisa dan luar biasa. Setelah itu kita buat pola terumbu karang yang lain, itu terumbu karang yang lebih ceper atau datar ya, seperti bertumpuk-tumpuk ya. Kemudian kita buat atau kita tebalkan bagian dasar laut, tanah-tanah dasar laut seperti berbukit-bukit, bertumpuk-tumpuk. Oke, tidak ada bedanya saat kita membuat pemandangan bukit di daratan ya. Nah, setelah itu kita mulai menebalkan bagian kerang. Mohon maaf, dalam pengambilan gambar posisi kameranya tidak tepat ya. Jadi untuk penggambaran kerang ini tidak terlihat jelas di kamera karena ketutup. Nah, teman-teman, setelah itu kita membuat bintang laut. Oke, bintang laut seperti halnya kita membuat planet kemarin, kita membuat bintang, kita membuat bintang laut, bedanya hanya sudutnya aja yang lebih tumpul, seperti itu ya teman-teman ya. Gimana teman-teman, sampai saat ini ada yang merasa kesulitan? Bagi yang merasa video yang terlalu cepat, bisa diingatkan lagi, bisa memperlambat sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian jika ada yang ditanyakan bisa WhatsApp langsung ke nomor Ustazah atau lihat tutorial lain di video-video yang pernah Ustazah share sebelumnya. Nah, karena ini polanya sama, membuat rumput laut yang daunnya bergelombang, kemudian terumbu karang, sama juga bisa pelan-pelan aja karena kita punya waktu seminggu untuk menyelesaikan sketsa ini. Jangan khawatir terlambat,
atau jangan khawatir ketinggalan, karena setiap sketsa yang kalian kumpul, gambar yang kalian kumpul selalu Ustazah tunggu-tunggu. Alhamdulillah kita sudah sampai menebalkan kaligrafinya, yaitu Al-Bahru. Untuk menebalkan kaligrafi kalian perlu hati-hati agar tidak kedobel atau garisnya nanti bertumpukan. Jadi ikuti aja pola yang sudah kalian buat di pensil sebelumnya ya. Nah, roknya seperti seluncuran, haknya. Alhamdulillah kita sudah hampir menyelesaikan sketsa kita pada pekan ini. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.